Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 21 sampai 30 ya. Ini bagian terakhir dari video pembahasan tryout ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan matematika wajib ya. Oke, ini bagian terakhir 21 sampai 30. Kita lihat di sini, perhatikan histogram berikut yang ditanyakan yaitu modus. Modus itu apa? Yaitu nilai yang paling sering muncul atau kalau di histogram itu yang paling tinggi ya. Jadi ada di sini. Di sini ya. Ya. Nah, modus itu ini ya, kalian foto selisih ini loh. Ini tuh A. Terus ini B. Saya tulis rumusnya dulu ya. Modus yaitu tepi bawah dari kelas modus ditambah A per A plus B kali C. Nah, C tadi kalian sudah tahu ya, itu lebar kelas yang tadi di sebelumnya ini ya. Nah, berarti kalau ini C itu apa? Yaitu lebarnya batang itu. Kalau kalian lihat di situ kan jaraknya kan 42 ke 47 itu 5 ya. Berarti C-nya pasti 5. Ya, kita cek dulu A ya. Lihat tingginya ini kan 8 sama 15. Terus satunya lagi 10. Nah, berarti dari sini jelas terlihat bahwa nilai A-nya yaitu 7 ya. Ya, terus nilai B-nya yaitu 5. Gitu ya. Nah, berarti dapat kita tuliskan TB-nya saya kosongin dulu ya. A-nya 7, terus A plus B, berarti 7 plus 5 atau 12. Terus C-nya tadi 5 ya. Ya, karena selisihnya itu masing-masing dari 42 ke 47 itu 5. Ya, dari 47 ke 52 juga 5. Ya, sekarang kita lihat tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya itu yang ini loh. Nah, ini TB-nya. Ya, berarti itu kan antara 47 sama 52 ya. Kita cari tengah-tengahnya. Begitu. Nah, tengah-tengahnya yaitu 49,5. Ya, mau cari tengah-tengahnya gimana kalau kalian bingung? Ya jumlahkan bagi 2. Itu ketemu tengah-tengahnya ya. Antara 47 sama 52. Itu ya, berarti di sini 49,5 ditambah 35 per 12. Ya, tinggal dihitung aja. Hasilnya yaitu 52,4. Sesuaikan aja ya sama kuncinya, percaya aja deh. Kita harusnya 52,416666 dan seterusnya. Nah, kalau dibulatkan 52,4. Gitu ya. Oke, lanjut lagi nomor 22. Yang ditanyakan yaitu D6. Okif positif tuh berarti ya okif yang positif kayak gitu ya. Yang ditanya D6. Oke, kita lihat di situ frekuensinya atau anggotanya ada 60. Nah, kalau D6 tuh D itu apa sih? Desil. Ya, kita cari letaknya dulu ya. Desil itu dari kata desimal. Ya, berarti per 10. Kalau persentil itu dari kata persen, berarti per 100. Kalau desil per 10. Jadi di sini letaknya 6 per 10 dikali 60. Ya, berarti dia data ke 36. Nolnya boleh dicoret. Ya, data ke 36. Kita cari 36 tuh di mana? Oh, kira-kira di sini loh. 36 ya. Saya pakai warna biru aja ya biar kelihatan. Kira-kira di sini kita tarik ke kanan sampai nabrak okifnya, terus tarik ke bawah. Nah, ya berarti dari sini nilai dari D6 yaitu tepi bawahnya 20,5 ya. Yang tadi kos kaki itu ya, semoga masih ingat. Itu ya. Data ke 36. Ya, 36 ini ya. Dikurangi sebelumnya ini 23. Terus untuk penyebutnya nanti dulu ya, kita cari C-nya dulu. Kita lihat di situ kan dari 2,5 ke 8,5 itu 6 ya. 8,5 ke 14,5 itu 6. 14,5 ke 20,5 6. Berarti C-nya di sini 6. Oke, sekarang frekuensinya. Kalau tadi yang di tabel itu kan sebelahnya. Frekuensi itu nyarinya dari mana? Dari sini. Selisihnya ini. Ini 7. Ya, berarti dibagi sama 7. Ya, berarti kok gak ada.
Oh sorry, 17 bukan 7 ya. 40 kurangi 23, 17. Ya, berarti di sini hasilnya 20 setengah. Ditambah 36 kurangi 23 itu berapa? 13 ya. Bener ya, 13 kali 6 itu 78. Nah yang C bener ya, 78 per 17. Gitu ya. Itu nilai dari desil 6. Oke, lanjut lagi ke 23, varians. Nah, oke, saya tulis rumus akhirnya dulu ya di sini. Var yaitu sigma dari Fi dikali Xi min X bar dikuadratkan dibagi sama sigma Fi. Nah, kalau kalian lihat di situ ada Xi. Xi itu apa? Titik tengah. Terus ada X bar. X bar itu apa? Rata-rata. Terus ada F atau Fi. Ini Fi ya. Itu frekuensinya. Ya, di situ frekuensinya dikali sama Xi min X bar dikuadratin. Terus ada sigma Fi. Berarti Fi-nya kalian harus jumlahkan dulu ya. 5 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapa itu? 20 ya. Berarti nanti penyebutnya itu harus 20. Ya, oke, sebelumnya kita mau cari titik tengahnya dulu, Xi. Ya, antara 40 sampai 44 tengah-tengahnya yaitu 42. Ya, terus 45 sampai 49 itu 47. Nah, kita lihat di situ dia nambahnya 5 toh. Nah, berarti selanjutnya tinggal tambah 5. 57 62. Ya, di situ ada X bar, berarti kita butuh rata-rata. Untuk cari rata-rata kita butuh perkalian ini, Fi sama Xi. Ya, 5 kali 42 yaitu 210. Ya, terus 4 kali 47 188. 6 kali 52 itu 312. 4 kali 57 228. Yang terakhir 1 kali 62 ya 62 ya. Ntar ini saya turunin dikit ya, biar nabrak. Oke, di situ tiap kali ada tulisannya Fi itu harus dijumlahkan. Ya, kalian jumlahkan dulu. Oke, kalau dijumlahkan 210 tambah 188 tambah 312 tambah 228 tambah 62 itu 1000 pas. Pas 1000. Oke, berarti rata-ratanya X barnya ya. Sebelah sini aja. X barnya berarti 1000 dibagi 20. 50 ya rata-ratanya. Oke, sekarang kita cari Xi dikurangi X bar dikuadratin. Ya, Xi nya berapa? 42. Ya, yang pertama ini kan 42 ya, dikurangi 50 itu kan negatif 8 dikuadratin jadinya 64. 47 kurangi 50 itu 3. Bener ya? 3. 3 dikuadratin 9. Oke, terus 52 kurangi 50 itu 2 dikuadratin jadi 4. 57 kurangi 50 itu 7 ya, dikuadratin jadi 49. Terus yang terakhir 62 kurangi 50 itu 12 dikuadratin 144. Saya ulang ya. Xi kurangi X bar 42 kurangi 50 negatif 8 dikuadratin 64. 47 kurangi 50 itu 3 dikuadratin 9. 52 kurangi 52 dikuadratin itu 4. 57 kurangi 50 7 dikuadratin 49. Yang terakhir 62 kurangi 50 itu 12 dikuadratin 144. Terus kolom yang terakhir yaitu Fi dikali sama Xi min X bar kuadratin sesuai sama rumusnya ya yang di bawah ya. Ya berarti Fi nya berapa? 5 kali 64 320. 4 kali 9 36. 6 kali 4 24. Terus 4 kali 4 9 itu berapa? 98 kali 2 196.
Yang terakhir 144. Di situ muncul FI lagi, berarti dijumlahkan. Ini kita hitung dulu, dijumlahkan 320 tambah 36 tambah 24 tambah 196 tambah 144. Hasilnya adalah 720. Berarti ini 720 dibagi 20. Hasilnya adalah 36. Itu nomor 23, agak panjang ya. Varians. Nah, kalau mau dilanjutkan simpangan baku berarti di akar ya. Akar 36 yaitu 6. Itu simpangan baku. Tapi yang ditanya var. Oke, lanjut ya. Nomor 24 tentang dimensi 3. Hubungan antara garis EH dengan BF. EH itu di mana? Oh, di sebelah atas. Ya, EH sama BF. Nah, kedua garis itu tidak berpotongan. Dua garis itu juga tidak sejajar, makanya mereka EH dan BF itu saling bersilangan. Gitu ya. Dia tidak berpotongan. Tidak sejajar juga. Ya, makanya dia disebut dengan bersilangan. Ya, nomor 24 yang D, bersilangan. Ya, nomor 25. Titik P pada pertengahan EFGH, berarti ada di atas ini. Titik P. Nah, ini asalnya gambarnya nggak ada ya, silahkan gambar sendiri. Pertanyaannya jarak dari C ke P. Dari C ke P. Nah, dari ujung bawah ke tengah-tengah bidang. Semoga masih hafal ya kalian ya. Ini langsung pakai hafalan aja. CP yaitu A/2 akar 6 dengan rusuknya 8 ya. Nah, berarti jawabannya 4 akar 6. Yang E ya. Oke, next nomor 26. Diketahui kubus ABCDFGH rusuknya 9, titik L di tengah-tengah AB di sini ya, titik L. Ini ditanya jarak dari H ke garis GL. Ini kita hubungkan dulu ya. HGL kita hubungkan. Ini jangan lupa HL dan GL-nya putus-putus ya, karena ada di dalam. Tidak kelihatan. Ya, semoga masih ingat panjangnya HL sama GL. Semoga masih ingat ya. Oke, saya gambarkan dulu segitiganya, saya keluarin. Ini segitiga sama kaki ya. HL dan GL itu sama. Rusuknya 9. Semoga masih ingat kalau HL dan GL itu 3/2 kali rusuknya itu. Ya, berarti jawabannya berapa ini? 13,5 ya. 27/2. 3/2 kali rusuknya 9. Yang ditanya jarak dari H ke garis GL. Ini yang ditanya. Ntar saya pakai warna lain. Warna biru aja. Namanya jarak itu harus tegak lurus ya. Nah, yang ditanya panjangnya yang garis biru itu. Ya, tapi kita lihat panjangnya. Jari L kita tarik ke sini. Rada menclek titik ya, gak apa-apa ya. Dari L ditarik ke tengah-tengahnya GH sini ya. Ya, misalnya saya kasih nama O misalnya. Nah, panjangnya LO itu kan sama aja dengan BG toh. Sama aja dengan AH. Oke, saya gambar sekalian ya. Sama kan ya? Harusnya. Panjangnya LO, AH sama BG itu harusnya sama. Berapa? Yaitu A akar 2. Berarti di sini 9 akar 2. Gitu ya. Kita lihat luas segitiga itu kan harusnya setengah kali alas. Ini alas ya, kali tinggi.
ya, berarti kan setengah kali 9 kali 9 akar 2. Nah sekarang kalau alasnya yaitu GL, berarti kan setengah kali 27 per 2. Terus ini yang biru tadi misalnya saya kasih nama T ya. Ya, alasnya 27 per 2, tingginya T. Ada yang bisa dibuang apa aja? Yaitu pertama setengahnya ini kita buang. Gitu ya. Setelah itu 9 kali 9 itu 81 ya. 81 bagi 27 itu 3. Ya. Ya berarti kalau begitu kesimpulannya di sini T adalah 3 kali 2 ini ya. 2-nya dari situ ya. 3 kali 2 itu 6 akar 2. Itu jawabannya. Yang A ya. 6 akar 2. Oke. Kesimpulannya jangan lupa jarak antara H, GL sama dengan 6 akar 2. Satuannya cm ya. Oke, lanjut lagi. Jarak nomor 27. Rusuknya 9, jarak dari D ke bidang BEG. D ke bidang BEG. Oke, kita pakai cara cepat ya. Jangan deh, jangan cara cepat. Oke, sebelumnya ini kubusnya saya putar dulu ya. Saya ganti A-nya di sini. A, B, C, D. E-nya berarti di atasnya A ya. E, F, G, H. Yang ditanya jarak dari D, ini D ya, ke bidang BEG. BEG-nya ada di sini ya. Tuh lah kok kecil banget. Ntar saya ganti lagi ya. Muternya jangan di situ. Nggak kelihatan soalnya. Saya pindah B-nya ke sini aja ya. Semoga bisa lebih baik. Ya berarti ini C. A, B. Berlawanan jalan jam ya. A, B, C, D. Ya berarti ini E, F, G, H. Oke, semoga bisa kelihatan. Jarak antara BEG, ini BEG ya. Oh ya, lebih kelihatan. BE-nya putus-putus karena nggak kelihatan. Ya, jarak antara BEG sama D. Nah, D-nya di sini. Ya, kita tarik garis. Kita tarik garis seperti itu. Nah, ya putus-putus juga. Ya, terus kita minta bantuan dari bidang BDHF. Oke, saya gambarkan BDHF. Gitu ya. Terus ada satu lagi bantuan garis. BD-nya putus-putus. Oke, yang terakhir bantuan garis yaitu ini. Nah, seperti itu ya. Putus-putus juga ya. Nah, jaraknya dari D ke BEG itu jarak dari D ke titik ini ya. Saya kasih nama O. Ya, saya tulis ya. Jarak dari D ke BEG itu sama aja dengan DO. Oke, kita mau cari panjangnya DO ya. Oke, untuk cari panjang DO kita minta bantuan lagi segitiga. Bentar, biar tidak keruwetan ya. Saya gambar dulu BDHF. BDHF. Kok H sih?
Nah terus ini ada satu titik dengan tengah-tengahnya ya, tengah-tengah FH. Terus ada ini. Nah BD ini saya hubungkan ini ya. Nah jaraknya yang mana? Yang B sama F. D sama F dihubungkan, saya warna biru ya supaya sama. Nah O nya di mana? O nya di sini. Nah O nya di situ. Gitu ya, semoga masih ingat. Kalau rusuknya 9 berarti panjangnya BD itu 9 akar 2 gitu ya. Terus panjangnya ini misalnya saya kasih nama P ya, sama-sama P. Panjangnya BP sama DP itu sama ya, yaitu 9/2 akar 6, seperti yang soal sebelumnya itu ya, A/2 akar 6 ya. Terus tingginya kubus ini ya, tingginya kubus itu kan 9 ya. Oke, sekarang pakai luas segitiga seperti tadi ya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 9 akar 2, tingginya 9. Itu kalau segitiganya normal. Nah, sekarang kalau alasnya BP ya. Nah, BP itu kan 9/2 akar 6, berarti setengah kali 9/2 akar 6. Ya, dikali tingginya yaitu DO. Ya, alasnya BP, tingginya DO. Ada bisa dibuang yaitu setengah. Kita buang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Terus ada 9 sama 9. Kita coret juga. Ya, jadi tinggal kita kalikan DO itu sama dengan 9 akar 2 kali 2. 18 akar 2 dibagi dengan akar 6. Ya, 2-nya pindah ke kiri jadi dikalikan. Ya, akar 6-nya juga pindah ke kiri jadi di bawah. Gitu ya. Terus akar 2 dibagi akar 6 itu kan akar 3. Gitu ya. Ya berarti 18 dibagi dengan akar 3. Kita rasionalkan. Ini jadinya 18/3 akar 3. Oke, atau 6 akar 3. Ya, jawabannya cocok ya, yang A, 6 akar 3. Oke, kalau kecepatan bisa di pause ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 28. Dikit lagi ya, sampai 30. Kubus ABCDFGH rusuknya 8. Jarak antara FE dengan BCHE. FG dengan BCHE. Oke, BCHE-nya kita gambar dulu. BCHE. Oke, hati-hati CH-nya kan di belakang. Nggak kelihatan berarti harus putus-putus. Ini FG-nya ada di sebelah sini ya. Ini FG. Nah, FG ini harus dijatuhkan secara tegak lurus. Jatuhnya bukan di BC, bukan pula di EH, salah. Jatuhnya di tengah-tengahnya BE sini ya, sama tengah-tengahnya CH. Di situ jatuhnya. Ya, dijatuhkan dan harus tegak lurus. Ya, berarti kalau digambarkan tidak begitu kelihatan ya. Itu juga putus-putus ya. Ya, ini saya kasih nama misalnya yang depan O, yang belakang B. Ya, berarti jarak antara FG dan BCHE itu sama aja dengan FO. Nah, kenapa kok FO? Karena FO tegak lurus BE. FO juga tegak lurus FG. Saya terus ya. FO tegak lurus BE. Ya, FO juga tegak lurus FG. Gitu. Ya, nah FO itu kan setengah dari AF. Nah, AF sendiri itu kan 8 akar 2. Berarti jawabannya 4 akar 2. Cocok ya, 4 akar 2.
Oke, lanjut nomor 29. Kubus rusuknya 12, jarak antara DEG dan ACF. Jarak antara DEG dengan ACF kita gambarkan dulu. DEG dan ACF, hati-hati ya. DEG sama ACF kayaknya gambarnya nggak jelas ya, kita putar aja ya seperti sebelumnya. Saya hapus dulu DEG, saya pindah D nya di sini aja ya. Seperti ini A, B, C, ini E, F, G, H. Ya, DEG sama ACF. Oke, semoga lebih jelas ya. Ini kita gambarkan lagi DEG. Sama ACF. Ya, DEG sama ACF. Nah, di sini kita minta bantuan garis HB ya. Oke, garisnya putus-putus. Dan satu lagi kita minta bantuan bidang BDHF, sama kayak tadi ya, BDHF. Taruh jelek. Ya, nanti saya ajari cara cepatnya ya, biar enggak terlalu lama. Oke ya. Terus yang terakhir minta bantuan lagi garis perpotongannya ini. Nah, itu terus putus ya. Sama perpotongannya ini. Ya, berarti jaraknya adalah yang ini, dari O ke P. Oke, saya tuliskan jarak antara DEG dengan ACF itu sama dengan OP. Oke, kita gambarkan persegi panjangnya, kita keluarin ya. Yaitu BDHF. Terus ada garis di tengah-tengahnya sih, ada titik di tengah-tengahnya persis. Ya, pertama D sama itu. Terus tengah-tengahnya ini sama F. Ya, terus ada garis HB. Warnanya saya samakan ya. Nah, HB terus di sini ada titik O sama titik P. Itu yang ditanya. Begitu ya. Sebenarnya untuk ini kita buat seperti ini aja. Ya, itu kan kalian punya segitiga, ada 4 segitiga sama ya, besarnya sama. Nah, OP ini saya geser ke sini ya, O aksen, P aksen, sama kan ya. Oke, kita tulis masing-masing jaraknya ya. Tingginya itu atau panjangnya BF itu kan 12 ya, HF nya kan 12 akar 2, berarti ini 6 akar 2 begitu ya. Terus panjangnya ini, semoga masih ingat ya, 6 akar 6 ya, ini 12 ya.
Oke, kita lihat segitiga yang saya warna kuning ini. Oke, segitiga itu ya. Nah, kita pakai luas, berarti kan setengah kali alasnya 6 akar 2, tingginya 12. Ya, satu lagi setengah alasnya yaitu 6 akar 6, tingginya O aksen P aksen, atau saya tulis OP saja ya, kan sama aja. Ya, berarti bisa kita buang setengahnya, 6 bisa kita buang juga. Ya, jadinya yaitu OP sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Ya, akar 6 bagi akar 2 itu akar 3. Ya, berarti 12 per akar 3. Langsung ya, 4 akar 3. Ya, jawabannya yang B. Cara cepatnya ya, sekalian saya bahas untuk sama yang tadi. Ini kan sama aja ini ya, soal yang tadi ya. Kalau kalian lihat di sini, saya gambarkan ulang ya. Cara cepatnya. Ini ada B, D, H, F. Terus ini kan ada garis kayak gini ya. Nah, sama garis biru. Satu garis biru, bukan 2 garis biru ya. Ini ternyata ini tuh sama panjang. Begitu, panjangnya HB itu kan A akar 3. Berarti ini A per 3 akar 3. Ini A per 3 akar 3. Sama panjangnya. Gitu, berarti kalau ini rusuknya tadi kan 12. Yang ditanyakan ini. Makanya langsung 4 akar 3. Ya. Terus kalau yang tadi, yang nomor ini. Yang ditanyakan DO ya, yang panjang ini ya. Nah, berarti ini juga sama. Yang ditanya yaitu yang panjang ini. Berarti 2 per 3-nya. Ya, nah rusuknya tadi kan 9. Ya, berarti 2 per 3 kali 9 itu berapa? 6. Berarti 6 akar 3 jawabannya. Ya, itu cara cepatnya. Oke, nomor 30 terakhir. Sudut antara AF dan BDHF. Ini cepat aja ya. AF sama BDHF. BDHF-nya saya gambar dulu. Jangan lupa BD sama DH-nya putus-putus. Ya, BD sama DH putus-putus. Yang ditanya sudut antara AF, saya warna biru ya biar beda, sama BDHF ya. Dan jatuhnya dia itu harus tegak lurus. Kita lihat di situ F-nya kan sudah nempel, yang belum nempel kan A ya. Nah, A ini harus dijatuhkan tegak lurus terhadap BDHF. Jatuhnya itu bukan di B atau di D, tapi jatuhnya di tengah-tengahnya sini. Gitu. Berarti ini kita teruskan dari A ke sini. Kalau diteruskan dia tembus ke C. Gitu ya. Putus-putus ya. Nah, ini kan tanggung ya. Ada F, A, C. Sekalian aja F sama C-nya dihubungkan. Ya, nah sudutnya yang mana? Sudutnya adalah yang saya penilai lagi. Ini sudutnya. Begitu ya. Itu sudut antara AF sama BDHF. Saya tulis sudut antara AF dan BDHF. Itu adalah sudut theta. Nah, kalian lihat segitiga AFC itu kan adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga AFC itu adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu berarti sudutnya kan 60 derajat. Nah, kalian lihat tetanya itu kan separuhnya. Ya, berarti tetanya adalah setengah kali 60 derajat. 30. Beda itu kalau menurut pandangan mata. Sekarang kalau pakai hitungan ya. Kalau pakai hitungan saya keluarin segitiganya, segitiga AFC. FC, terus ini di tengah-tengahnya ya.
Yang ditanya tetanya ini ya. Nah sama ya, panjangnya F itu rusuknya diketahui, oh diketahui 6 akar 2, 6 akar 2 ya, berarti ini 3 akar 2, 3 akar 2 ya. Kelihatannya di situ 30 derajat, atau kalau pakai hitungan kita pakai di situ sin theta. Sin theta depan per miring. Ya, berarti 3 akar 2 dibagi 6 akar 2 setengah, atau tetanya 30 derajat. Itu ya, demikian pembahasan dari soal nomor 1 sampai 30 sudah dibagi menjadi 3 video, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tryout. Ya, selamat belajar, semoga sukses buat kalian semuanya. Tuhan memberkati.